Ya, silakan. Yang pertama siapa ya, Prof? Eh, Nurwani. Oke, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Iskandar Muda, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Izinkan siang ini saya mempresentasikan eh, paper untuk critical review-nya. Judulnya The Joint Impact of Working Capital and Platform Economy on Firm Profitability, the Case of a Business Model in Transition Country. Eh, ini penulisnya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ini jurnalnya saya ambil dari Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity, volume ke-9, terbitnya di Juni 2023. Publishernya ScienceDirect. Gambaran umum dari artikel ini adalah yang dibahas dalam artikel ini tentang pengaruh working capital management dan faktor teknologi modern, khususnya digital communication dengan customer sebagai bagian dari strategi customer relationship management. Latar belakang dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah adanya temuan yang tidak konsisten terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi profitability. Antara lain itu pertumbuhan pertumbuhan penjualan, leverage dan ukuran perusahaan, working capital management,
Bukan. Working capital management, kemudian customer relationship management, serta ada faktor-faktor lain yang peneliti Akbar tahun 2021 dan Sen et al. Tahun 2020 itu pun belum bisa memastikan apa kira-kira faktor yang bisa melatar belakangi yang bisa melatar belakangi pengaruh-pengaruh dari profitability ini. Kemudian ada kombinasi dua strategi dalam profitability, yaitu terkait dengan working capital management dan digital customer komunikasi manajemen. Nah, rumusan masalah yang ada di artikel ini itu ada dua. Yang pertama itu, apakah negara-negara dalam masa transisi itu berhasil mengatasi masalah-masalah ini? Kemudian, akankah kita dapat mendeteksi pengaruh positif faktor sumber daya tradisional serta faktor teknologi modern terhadap profitabilitas bisnis? Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah terkait dengan pengelolaan working capital management. Kemudian dan yang kedua itu adalah customer relationship management dengan mempertimbangkan teknologi modern. Novelty dari penelitian ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah terkait dengan strategi e-business, yaitu dengan menguji pengaruh gabungan antara working capital management dan customer relationship management dengan pelanggan melalui jaringan sosial terhadap profitabilitas perusahaan, serta kombinasi keduanya terhadap profitabilitas perusahaan. Serta yang kedua ini, novelty yang kedua dalam artikel ini adalah pengembangan 4 model. Yang pertama itu adalah dengan memasukkan pengaruh variabel kontrol. Yang kedua ada pengaruh aktivitas pengguna atau pelanggan potensial di akun terhadap profitabilitas. Kemudian yang ketiga itu pengaruh aktivitas perusahaan pada akun terhadap profitabilitas. Kemudian yang keempat, pengaruh indikator account marketing suatu perusahaan atau tingkat keterlibatan terhadap profitabilitas. Volis dengan investment efisiensi, kemudian customer relationship management itu ada 4, baru nanti di sini ada ROA terkait dengan performance perusahaan, kinerja perusahaan. Hipotesa yang itu ada 3 bagian. Hipotesa yang pertama itu adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan bagian investasi modal kerja terhadap profitabilitas. Nanti dipecah lagi menjadi terdapat pengaruh positif dan signifikan struktur aset atau bagian aset lancar terhadap total aset terhadap profitabilitasnya. Kemudian terdapat pengaruh positif dan signifikan perputaran aset lancar terhadap profitabilitasnya. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan akun social network di perusahaan terhadap profitabilitas. Nanti dipecah lagi menjadi 3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan aktivitas customer potensial di perusahaan terhadap profitability. Terdapat pengaruh positif dan signifikan akun perusahaan terhadap profitabilitas. Kemudian terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat keterlibatan pada akun perusahaan terhadap profitabilitas. Yang ketiga, terdapat peningkatan perusahaan terhadap profitabilitas. Nanti dipecah lagi menjadi 3. Terdapat pengaruh signifikan, terdapat peningkatan pengaruh positif dan signifikan modal kerja dan aktivitas di akun social network perusahaan terhadap profitabilitas. Yang kedua,
terdapat peningkatan pengaruh positif dan signifikan modal kerja dan aktivitas customer potensial di rekening perusahaan terhadap profitabilitas. Yang ketiga, terdapat peningkatan pengaruh positif dan signifikan modal kerja dan tingkat keterlibatan akun perusahaan terhadap profitabilitas. Penelitian ini dilakukan di Rusia. Sampelnya itu terdiri dari 130 perusahaan dengan observasi sebesar 152 yang terdiri dari 130 perusahaan dikali dengan 4 tahun. Terdiri dari 5 industri. Terkait industrinya adalah industri makanan, sektor IT, konstruksi perumahan, telekomunikasi, dan industri otomotif. Kriteria pemilihan sampelnya yang pertama itu ditetapkan bahwa penjualan produk lebih dari 10 juta rubel per tahun selama periode penelitian, yaitu 2016 sampai dengan 2020. Kisaran penjualan tahunan sampel adalah 16 juta rubel sampai dengan 316 miliar rubel. Kemudian yang kedua, perusahaan memiliki situs web dan akun aktif di social network, yaitu social network Vkontakte di awal masa studi mereka. Kemudian perusahaan fokus pada konsumen retail. Ini ada definisi operasional. Indikator yang digunakan itu adalah struktur aset, perputaran aset lancar, customer relationship management. Variabel kontrolnya itu terdiri dari ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, rasio likuiditas, leverage, sama umur perusahaan dan rata-rata ROA. Semuanya ini menggunakan skala rasio. Kemudian ini ada 5 model yang nantinya akan digunakan. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Kemudian ini statistik deskriptifnya. Ada korelasi. Ini hasilnya. Secara empiris, ketika di model pertama, dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel kontrol terhadap profitabilitas, yang di mana variabel kontrol tadi itu terdiri dari ada ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, rasio likuiditas, leverage, sama umur perusahaan. Jadi terdapat pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas itu berpengaruh positif. Jadi hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu. Kemudian leverage dan umur perusahaan terhadap profitabilitas berpengaruh negatif. Dan ini sesuai dengan penelitian teori pecking order theory dan firm life cycle theory juga dari penelitian terdahulu. Kemudian MNROA, variabel yang mencerminkan perbedaan profitabilitas perusahaan antar industri dan jangka waktu, juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Sehingga model yang pertama ini diterima hasil hipotesanya. Kemudian model yang kedua itu untuk menguji H1 dan H2. Pengelola investasi modal kerja yang diukur melalui struktur aset dan perputaran aset lancar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian untuk model 3 itu menguji H21 sampai dengan H2.3. Ini indikator akun media sosial perusahaan diuji secara terpisah dengan variabel aktivitas klien, itu melalui repost. Dan aktivitas perusahaan, yaitu dengan publikasi, itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Nah, ini melalui model 3.1 sama 3.2. Ini kalau model dilihat dari sini. Nah, ini. Kemudian tingkat keterlibatan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi perusahaan.
Lalu model 4.3, model 4.1 sampai dengan model 4.3 itu terdapat pengaruh positif dan signifikan strategi working capital management dengan customer relationship management terhadap profitabilitas perusahaan. Artinya model ini ketika dia diuji selalu mengalami peningkatan profitabilitasnya. Kemudian variabel working capital management berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketika dia berinteraksi dengan variabel customer relationship management yang terdiri dari aktivitas klien berupa repost dan aktivitas perusahaan berupa publikasi karena kombinasi strategi yang tersebut itu mempengaruhi profitabilitas menggunakan visual 3D yang digambarkan nanti dari fungsi tabel 2 ini nanti ada tabel 2-nya. Kemudian profitabilitas sangat bergantung pada kombinasi strategi working capital management dan customer relationship management untuk memaksimalkan profitabilitas. Jadi di sini dengan adanya kombinasi strategi antara working capital management dengan customer relationship management sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan yang ada di Rusia ini. Kemudian ini model berikutnya, model ke 4.3 untuk pengujian H3 hipotesis 3.1 sampai dengan H3.3. Aktivitas perusahaan di dalam akun sosial network management itu diterangi oleh model 4.2. Kemudian kombinasi working capital management yang efektif dan strategis customer relationship management untuk variabel aktivitas pelanggan dan perusahaan aktivitasnya memungkinkan perusahaan mencapai pengaruh penggandaan untuk profitabilitas pertumbuhan. Hipotesa 3.1 dan 3.2 itu terbukti. Sebaliknya untuk tingkat keterlibatan moderasinya dengan struktur aset dan turnover tidak signifikan. Itu berarti model 4.3 itu tidak signifikan atau H.3 itu ditolak. Sehingga di dalam hasil penelitian ini, hasil hipotesa ini, merumuskan rekomendasi bagi para manajer tentang cara meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui strategi working capital management dan customer relationship management. Kemudian yang lainnya dilakukan penelitian ini itu mengharapkan apakah mungkin untuk mencapai peningkatan multiplikatif profitabilitas dengan kombinasi strategi ini. Untuk meminimalkan yang ketiga itu untuk meminimalkan masalah multikolinialitas seluruh variabel independen dan kontrol dalam model regresi. Ini yang saya sampaikan tadi terkait dengan model regresinya bahwa di sini untuk size itu untuk model 1 sampai dengan model 4.3 itu semua positif. Nah, ini dia. Kemudian pembahasannya adalah pengaruh positif dari komponen investasi modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. Selama transisi ke ekonomi pasar, negara-negara ini ditandai dengan manajemen yang tidak efisien. Itu dihasilkan dari penelitian oleh Lin, dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah perusahaan swasta yang pemiliknya mengupayakan efisiensi tinggi, retail terpaksa menghentikan investasi komponen modal kerja dan mengelola secara efektif. Berikutnya, cara komunikasi digital customer melalui akun social network. Jadi dengan cara ini, melalui digital komunikasi dengan pelanggan, melalui web, jaringan sosial, dan sebagainya, itu adalah salah satu tren evolusi dalam e-commerce yang semakin intensif dalam konteksnya dari masa pandemi COVID-19. Ini membantu mempertahankan atau meningkatkan penjualan, serta bisa mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mengembangkan produk sesuai dengan preferensi pelanggan sehingga meningkatkan profitabilitas. Komunikasi digital itu mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengeluaran biaya tertentu untuk menciptakan dan mengembangkan komunikasi baru.
membangun citra dan dalam lingkungan digital dan menarik pelanggan ke situs web dan akun perusahaan pada saat yang sama, sehingga perusahaan mungkin mengorbankan profitabilitas dan menawarkan promosi dan diskon untuk menarik pelanggan melalui komunikasi digital. Kemudian ketertinggalan teknologi pada negara-negara yang perekonomiannya sedang terpuruk transisi ke negara maju dalam hal digitalisasi itu harus dilakukan dengan pertimbangan. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas suatu perusahaan di media sosial itu mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Kesimpulannya, dalam artikel ini itu dikembangkan ada 4 model untuk mengidentifikasi pola pengaruh working capital management dan komunikasi digital sosial jaringan atau customer relationship management yaitu e-business dan kombinasinya terhadap profitabilitas perusahaan sehingga hasilnya menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan di negara-negara transisi juga berhasil menggunakan faktor teknologi tradisional dan modern untuk bisa meningkatkan profitabilitas. Studi ini juga menemukan bahwa manajemen investasi model kerja dan komunikasi digital dengan pelanggan melalui perusahaan akun media sosial memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan positif terhadap profitabilitas. Apabila dikombinasikan dengan working capital management dan customer relationship management yang efektif sehingga bisa menghasilkan strategi perusahaan untuk bisa meningkatkan profitabilitas. Sebaliknya, jika perusahaan hanya menjalankan salah satu strategi dan mengabaikan di sisi lainnya, perusahaan ini memiliki risiko kehilangan profitabilitas sehingga tidak bisa memperoleh keuntungan. Studi ini juga menemukan bahwa transisi ekonomi, yaitu yang terutama yang terjadi di Rusia, terus berkelanjut tertinggal dari negara-negara maju dalam hal digitalisasi bisnis. Banyak perusahaan yang menunjukkan bahwa aktivitas yang rendah pada akun tersebut dengan rata-rata mencatat satu aktivitas per hari, namun ada juga akun aktif perusahaan di mana banyak pesan yang dipublikasikan dan aktivitas tinggi pelanggan. Keterlambatan teknologi dapat menjelaskan bahwa bisa ditunjukkan melalui indikator pemasaran akun perusahaan dengan tingkat keterlibatan itu tidak bisa mempengaruhi. Indikator profitabilitas perusahaan merupakan rasio aktivitas pengguna terhadap jumlah pengikut akun dan tinggi nilai yang dicapai dengan sejumlah kecil pengikut. Dalam konteks tertinggal dalam teknologi digital, perusahaan harus meningkatkan terlebih dahulu indikator absolut, jumlah pelanggan, aktivitas target audiensi, dan aktivitas perusahaan itu sendiri. Dengan asumsi bahwa transisi ke indikator kinerja relatif akun perusahaan harus dilakukan dengan fase berikut dengan target audiensi mencukupi akun perusahaan yang telah terbentuk. Sarannya, keterbatasan dalam penelitian ini itu yang pertama, perkembangan e-commerce itu sangat kuat pada periode pasca 2020. Masalah mendesak untuk penelitian lebih lanjut yang harus dibahas untuk penelitian lebih lanjut itu merupakan analisis terperinci dalam konteks industri yang berfokus pada retail. Studi-studi di masa depan itu dapat memperkirakan analisis sektoral dengan memasukkan jumlah perusahaan yang lebih besar dan memperluas periode waktunya. Dalam studi ini, analisis sektoral akan menghasilkan penurunan yang signifikan dalam ukuran sampel yang akan mempertanyakan implikasi dalam permodelan regresinya. Demikian saya kembalikan kepada Prof. Iskandar. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dari Bu Elisa Prida ya. Jadi paper ini membahas ya bagaimana peranan dari customer relationship management ya. Peranan Ya, dari Prof. customer relationship management yang diproyeksikan dari
jumlah akun medsosnya kan gitu ya. Medsos ya, Ya, iya Prof. akun medsosnya berupa tanggapannya, like-nya, komennya ya, Iya, like-nya, iya. pelanggan, dan juga keterlibatan tindakan dilakukan terhadap jumlah pelanggannya. Ya. Jadi memang cukup kerjaan yang cukup berat juga nih ya, kalau dari kita Iya, lihat Prof. model dari papernya ini gitu ya. Jadi harus melibatkan beberapa orang ini saya lihat ya, cukup cukup berat ya. Dan juga diterbitkan di jurnal Senderek ya, ya Iya, Senderek. Q1 ya, ya Q1. Iya, Prof. Oke, baik Bapak Ibu sekalian mohon ditanggapi ya, atau memberikan tanggapan atau juga masukan Masukan. atau juga mau penelitian berikutnya disempurnakan boleh ya, silakan. Boleh Prof, izin Ya, Prof. ya silakan Pak Faisal. Oh, Pak Alfi ya. Pak Firza, Prof. Ya Pak Mirza ya, silakan. Ya, silakan. Hutang yang pasti kan hutang itu kalau kita lihat apa ya, berpengaruh negatif ya kalau kita pikir ya. Benar ya, berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Nah, namun dalam hasil yang diungkapkan dalam penelitian ini itu eh, adanya pengaruh yang eh, apa namanya ya, tidak konsisten, sehingga dia melakukan penelitian ulang. Ukuran perusahaan itu kan dilihat dari ukuran aset misalnya ya kan. Ukuran aset perusahaan biasanya menandakan bahwa kalau asetnya sampai, itu kan ada aturannya, saya lupa aturannya itu, kalau di asetnya sampai sekian itu masuk dalam kategori perusahaan besar kalau nggak salah saya, tapi saya lupa itu ininya. Cuma saya pernah lihat. Kemudian, nah kenapa dia melakukan penelitian ini? Karena adanya apa namanya, adanya pengaruh yang tidak konsisten, sehingga di dalam penelitian ini juga dia melakukan dengan memasukkan kombinasi apa tadi, strategi tadi, kombinasi strategi bisnis melalui working capital management sama customer relationship management, karena kita tahu sama-sama semenjak COVID dulu itu apa namanya, customer relationship management ini kan sangat ini ya. Kalau bisa dibilang kalau kita nggak ada apa namanya, toko-toko itu pada mati kayak gitu ya. Yang punya punya toko itu pada mati. Kenapa pada mati? Karena kita dilarang keluar, kita mungkin punya uang tapi nggak tahu bisa membelinya dari mana. Tapi dengan melalui eh, apa tadi, melalui digital, komunikasi digital ini, sehingga orang bisa tahu, kita pun nggak perlu lagi keluar, bisa dari rumah aja kita bisa mendapatkan barang apa yang kita inginkan. Bahkan kita mungkin putus putus kontak dengan orang pun kita masih bisa hidup gitu. Kita bayangkan kalau zaman dulu putus kontak dengan orang kita nggak bisa hidup, tapi kalau kalau semenjak COVID itu langsung apa namanya, komunikasi digital itu terus melejit dia, sehingga kita pun walaupun lockdown, walaupun apapun yang terjadi, dengan ada komunikasi digital itu bisa apa ya, menggampangkan kita semua. Itu saya rasakan gitu, kita nggak perlu lagi kontak dengan orang, nggak perlu lagi, mungkin ke pasar juga nggak perlu, barang bisa langsung datang ke rumah dengan instan. Nah seperti itu. Nah jadi penelitian ini itu mengkombinasikan, selain adanya pengaruh yang tidak konsisten tadi, dia mengkombinasikan apa namanya ya, working capital dengan strategi bisnis tadi, yaitu working capital management sama customer relationship management. Nah, kemudian penelitian ini juga mengembangkan 4 model tadi, meletakkan ada variabel kontrolnya, kemudian meletakkan aktivitas pengguna, kemudian aktivitas pengguna tadi ya, pelanggan potensial. Dengan pelanggan potensial kita pasti lihat ini toko ini punya like-nya berapa, kemudian di share ular, di repost berapa kali, itu kita membuat keyakinan pada kita, itu salah satu itu gitu kan gitu.
Kemudian ada meletakkan juga aktivitas perusahaan pada akunnya. Jadi kita lihat itu akun-akun perusahaan yang ini itu bisa meyakinkan kita enggak? Sehingga kan ketika tingkat penjualan itu meningkat, otomatis profitabilitas perusahaan juga meningkat kan gitu ya. Kalau kalau dalam teori ekonominya kan pasti seperti itu gitu. Berarti gini ya, leverage itu adalah total hutang, gimana perusahaan itu didirikan dari namanya hutang. Dan Utang, ini berkaitan dengan namanya WCM, Working Capital Management gitu. manajemen, Berarti iya. jadi untuk modal di dalam perusahaan yang populasi atau sampel di Mm-mm. artikel ini Bu Eli dari namanya bergerak dari hutang juga berarti ya Bu Eli gitu. Enggak di sini enggak disebutkan juga itu. Kalau masalah dia bergerak dari hutang itu dia enggak menyebutkan. Tapi dia hanya menyebutkan kombinasi yang digunakan itu adalah yang pertama kenapa dia penelitian ini dibuatnya? Ini latar belakangnya itu tadi yang ada 5 terus dengan yang sudah ada itu kombinasi WCM dengan Digital Customer Communication Management. Nah, itu. Kemudian dia membuatkan strategi baru ini ada bisnisnya berarti mengkombinasikan antara working capital management sama customer relationship management. Nah, gitu. Jadi bagaimana modal kerja perusahaan itu, pengelolaan modal kerja dan customer relationship management itu ke pelanggan melalui apa jaringan sosial. Jaringan sosial. Kalau di sini mungkin kalau di ini apa namanya di V-Context itu dia kalau dibilang itu V-Context tadi ada dijelaskan di sini. Itu seperti Facebook. Nah, kalau dijelaskan di artikelnya itu seperti Facebook. Nah, jadi penjualannya dari sana dihasilkannya. Oke, Gitu, terima Pak. kasih Bu Gitu. Eli. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain? Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Ya Bu Eli, izin Prof. Bu Eli Ya, silakan Pak. menanyakan Iya, silakan terkait Bang Faisal, ya. Faisal. modeling ini, modeling sampaikan Model ya performance itu dia ini. rujuk CS1 enggak yang model ini, konseptual Mod model. Oh, konseptual model. Ya. Ini. Bu Eli, ya kenapa Iya. dia performance itu hanya diwakili oleh ROA aja ya? Kenapa enggak profit? Ada yang lain? Ada penjelasan nggak di artikel? Dia hanya mengatakan eh, dengan menggunakan apa rata-rata ROA diambilnya. Tapi kenapa alasannya dengan itu? Kalau kita ROA itu kan udah pasti tahu ya apa apa namanya laba per total aset kan. Nah, dari sana dia kan, berarti kan dia melihatnya aktivitas dari laba itu yang dihasilkan dari aktivitas total aset kan gitu. Laba yang dihasilkan dari aktivitas total aset mungkin dengan apa namanya memanfaatkan apa namanya potensi yang ada di perusahaan misalnya gitu ya dari pekerjaan apa namanya aset tetap itu bisa untuk menghasilkan mungkin dalam proses produksi menggunakan dengan memanfaatkan alat ada alat yang digunakan kemudian produknya dijual sehingga bisa menghasilkan laba. Nah, jadi dia hanya menjelaskan menggunakan rata-rata ROA. Nah, itu dia. Hanya Jadi menggunakan Bu Eli, rata-rata ROA. Mm-mm. kalau tadi yang ini kan sampai kalau misalnya kayak tadi ini yang model tadi size enterprise size itu ada peneliti terdahulu ya. Kayak current liquidity itu ada peneliti terdahulu. Kemudian main ROA ini yang tidak ada ininya tidak belum ada pernah ada rujuk report ini penelitian sebelumnya. Apakah ini novelty dari apa dari penulis peneliti? Novelty dari penulis itu cuman pengembangan model. Ini dia, hanya ini strategi bisnisnya, strategi Hmm. bisnisnya sama pengembangan 4 model itu si peneliti di sini menambahkan variable control. Yang variable control itu tadi ada apa namanya tadi? Lupa saya. Ini variable controlnya. Nah, tadi. Ini dia.
Ada ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, rasio likuiditas. Nah, itu dia. Nah, kemudian, nah itu hanya menjelaskan itu tadi strategi bisnisnya sama dengan pengembangan 4 model. Cuman tidak ada mengatakan dengan ramen ROA ini itu sebagai novelty gitu. Iya, mungkin biasanya kita karena penulisnya tidak rujuk rujuk penelitian dahulu menggunakan variabel min ROA. Oke, itu WLI dari saya. Ya, Oke, terima kasih Bang silakan lagi Faisal. Bapak Ibu yang lain. Ada? Silakan. Baik, kalau tidak ada saya kira Eh, ya. Oh ya, silakan Pak. izin untuk di sini karena ini terkait dengan CRM. Biasa kalau untuk CRM ini membutuhkan investasi yang lumayan tinggi di platform ya, di platform seperti eh, Ya, subscription ke program ataupun membangun platform sendiri. ya. Ada nggak dibahas mengenai intangible assets-nya yang alokasi dari working capital ke intangible asset investment? Ada Nggak nggak ada, dibahas di sana? Nggak ada ya. Karena kalau kita tahu CRM, contohnya nggak ada Bang, sales, nggak Salesforce ada. saja juga lumayan mahal loh. Memang Apa? Mhm. pasti besar ya pembangunan butuhkan apa ya biaya di awal untuk investasi itu pasti besar. Cuma mereka Iya. menganggap itu adalah investasi bukan beban jadinya dia menganggap Tapi nilainya tidak ada dibuat pengembangan apa ya? Nggak ada perbandingan ya. nggak ada dijelaskan di dalam Mhm. artikelnya. Makanya di sini dianggap pengembangan modal kerja di bagian investasi gitu dia. Gitu Bang Joni. Siap, siap, siap. Terima kasih. Ya, baik. Oke, makasih. Silakan lagi Bapak Ibu yang lain. Nah, kalau tidak ada, saya kira kita berikan apalah ya, applause lah ya terhadap paper ini ya, cukup bagus dan juga menjadi inspirasi ya kalau Bapak Ibu nantinya mau mereplikasi ya dari tulisan ini ya atau dari judul ini ya untuk disertasinya. Oke. Berikutnya dipersilakan ya kepada presenter berikutnya itu Bu Nurwani ya, silakan. Terima kasih, Prof. Ya, sama. Terima Terima kasih, kasih, Bro. Eli.